Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pada pembahasan sekarang ini zikir yang ketiga dari bacaan Ratibul Haddad. Beliau Habibullah Haddad menyebutkan Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan dengan sucinya Allah atau pensucian kepada Allah. Subhanallahil azim, Maha sucinya Allah yang maha agung. Diucapkan sebanyak 3 kali. Yang mana Nabi SAW beliau menyebutkan bahwasanya seseorang yang mengucapkan hal tersebut, man qala subhanallah bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanam untuknya satu pohon korma yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diketahui kalau sekali diberikan satu pohon korma yang ada di surga, kalau kita mengucapkan 3 kali subhanallah bihamdi Subhanallahil azim, berarti 3 pohon korma yang ditanam oleh Allah di sorga. Artinya kalau sudah punya pohon yang ada di sorga, insya Allah akan masuk sorga. Amin. Diriwayatkan juga hadis dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Katanya Nabi Muhammad, ada 2 kalimat, yang mana 2 kalimat tadi itu khafifatan. 2 kalimat tadi itu mudah untuk diucapkan. Untuk diucapkan 'alal lisan, di atas lisan. Jadi gampang untuk diucapkan. Tapi thaqilatani fil mizan, berat timbangannya di timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, 2 kalimat tadi itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kalimat? Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Mizan itu, hadirin, Imam Nawawi beliau menyebutkan lebarnya mizan itu seperti neraca. Satu neraca tadi itu seperti lebarnya langit dan bumi. Itu. Dengan 2 kalimat tadi itu, niscaya timbangan yang besar tadi itu bisa berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah untuk mengucapkan. Meskipun kita tengah perjalanan, tengah nyopir, tengah sepeda motor, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Berapa kali itu? 2 kalimat yang lisannya ini mengucapkan mudah, ringan, berat timbangannya, tapi dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dikatakan di sini, ketika Habibullah Haddad, beliau Habib Abdullah Al-Haddad ketika akan meninggal dunia 40 hari sebelum beliau wafat, itu dalam keadaan sakitnya beliau banyak mengucapkan kalimat ini, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi 40 hari sebelum beliau wafat. Diceritakan gini, Habib Abdullah Haddad itu pernah menyebutkan, ma min sunnatin qad sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju qad fa'altu biha. Tidak ada satu sunnahnya Nabi yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kecuali aku semuanya sudah melaksanakannya. Oh. Jadi tidak ada satu sunnah pun, katanya beliau, yang pernah diajarkan oleh Nabi yang tidak aku laksanakan. Semuanya aku laksanakan. Sehingga beliau, hadirin, itu beliau memegang makom sebagai wali kutub selama 60 tahun. Wali, pemimpin para wali selama 60 tahun. Tidak diangkat menjadi wali kecuali dia ittiba' bir Rasul. Dah ono ceritane wali nentang Rasul, dah ono. Wali kato ancekak, dah ono. Wali mudo,
wali salaman karo wedo bukan mahram, dah ono iku dudu wali, setan niku, Pak. Hati-hati. Ini Abu Haddad menyebutkan ketika mengucapkan seperti itu, tidak ada satu sunnah pun yang pernah diajarkan Rasulullah kecuali aku sudah melaksanakannya semuanya. Muridnya dengar, ngomong, guru maaf katanya. Iya. Itu tadi aku dengarkan kamu mengatakan seperti itu. Iya. Aku ngelihat kamu semuanya ini, aku lihat dalam dirimu, wahai guruku, aku kelihatan kamu memang menggunakan sunnahnya, Nabi. Mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, semuanya sunnah Nabi lengkap. Cuma tinggal satu katanya. Apa itu? Rambutnya Rasulullah ma bainal jumati wal wafrah. Rambutnya Rasulullah itu sampai pundak. Engkau belum seperti itu, wahai guruku. Diam Abu Haddad. Sejak waktu itu, rambut beliau panjang. Ketika rambut beliau sudah sampai di pundak, beliau wafat. Jadi ketika wafat, sempurna semua sunnahnya Nabi telah dilaksanakan. Kalau ngomong-ngomong masalah rambut panjang, hati ya. Memang rambut yang panjang sampai pundak itu merupakan sunnahnya Nabi. Tetapi karena sekarang itu merupakan syiarul fusak, merupakan syiar-syiarnya, kebiasaan-kebiasaan orang fasik, maka lebih baik kita meninggalkannya. Bukan benci kepada Rasulullah, tetapi untuk tidak menyamai dengan mereka orang-orang yang fasik. Tapi kalau memang sampean ikhlas dalam hati ingin ikuti Rasulullah, tidak ada masalah. Termasuk jenggot ini. Orang memelihara jenggot misalnya, kemudian dia ngomong misalnya, aku memelihara jenggot untuk ngikuti sunnahnya Nabi. Sampean diem, makan, tidur, maaf, ke kamar mandi, pahala semuanya. Tapi kapan meniru jenggot? Kenapa? Pemain sepak bola itu pakai jenggotan gini, aku meniru sama dia. Atau nyamakan sama kambing misalnya. Hah? Nggak dapat sunnah sama sekali. Sama seperti rambut panjang. Hati-hati ya, jangan keliru ini. Hah? Kalau Sayyidina Ali, beliau mengambil untuk digundul. Ketika Nabi menyatakan kullu sya'ratin janabah, setiap satu rambut ini bisa menyebabkan junub. Kalau rambutnya panjang ketika junub, kalau tidak terkena satu saja, tidak sah mandi junubnya. Sehingga sholatnya tidak sah, baca Qur'annya haram, masuk masjid haram. Setelah mendengar hal tersebut, Sayyidina Ali aktsaru ayyami asla. Kebanyakan waktunya itu digundul. Ditipiskan. Itu Sayyidina Ali ya. Ini Abu Haddad. Setelah wafat sempurna menggunakan sunnahnya Nabi, Nabi itu dikubur Pak, menggunakan lahat. Yang lahat itu apa? Dikeduk kuburan, kemudian bagian kiblat dikerongi. Tempelkan gini. Kalau di Hadramut tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau menggunakan seperti itu cukruk. Kenapa? Tanahnya ini gembur, tidak bisa. Jadi kalau ngubur di Hadramut itu, setelah digali, dibuat rong dalam, dimasukkan jenazahnya ke dalam sambil dimiringkan ke arah kiblat. Tapi khusus untuk Habib Abdullah Al-Haddad dikubur di kota Tarim di Hadramut, itu beliau dikubur dengan menggunakan lahat dan tanahnya tidak jugruk sama sekali. Kenapa? Ingin ittiba'an bin Nabi. Jadi hidupnya menggunakan sunnahnya Nabi, sampai rambutnya panjang sama seperti Nabi sampai pundak, wafat, dikuburnya pun sama seperti Nabi dengan cara lahat. Karena kalau tidak bisa itu dengan cara syak namanya. Syak itu dibuat seperti selokan di tengah. Digali, kalau jugrukan tanahnya digali, kemudian tengahnya dilobangi, diletakkan di tengah. Itu kalau jugrukan. Di Hadramut kebanyakan seperti itu. Tapi Allah Haddad tidak. Sama seperti Nabi. Allah. Ini ya. Ini orang-orang pilihannya Allah ya.